Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, yang tidak akan pernah kompromi dengan apa yang sudah dibengkokkan oleh para penyembah Tritunggal. Saya konsekuen meluruskannya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Alkitab, ya. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, pasti selamat. Ya. Kita akan melihat, mungkin saya beri tema yang lebih enak lah ya. Kalau ngibul jangan kebangetan. Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti lah, ya. Nggak perlu bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Kan semua orang ngerti itu bahasanya. Baik ibu-ibu yang di pasar yang sedang jualan, baik nenek-nenek, ya, baik anak-anak muda, mengerti. Nah, apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah mengenai para pendeta Tritunggal, teh celup. Nah, kan kalau bikin teh kan naik turun gitu kan. Nah, ini saya beri nama pendeta teh celup yang ngaku-ngaku turun naik surga. Namanya surga siapa? Ya. Surga itu miliki Yesus. Yesus yang menciptakan surga. Masa sih penyembah Allah Tritunggal dibawa-bawa ke situ, ke surga? Ya kan? Nggak masuk logika. Ya, kita baca. Ini ayat Alkitab. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya ada, ini ayat-ayatnya jelas mengatakan. Makanya kalau ngibul itu jangan kebangetan. Ya. Kita lihat untuk apa, ya, Yesus membawa orang-orang itu, penyembah Allah Tritunggal yang menolak Yesus, ya, untuk diperlihatkan surga. Untuk apa? Nah, tapi kan banyak jemaatnya ini yang senang kalau dikibulin, senang bisa berhayal, ya kan? Itu menandakan mereka masih bayi rohaninya. Jadi kalau dikibul-kibulin ya seneng lah, ya. Tapi ayat firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Selain daripada Dia yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus. Ya. Nah, lalu kita lihat siapa yang pernah diperlihatkan surga. Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, perhatikan ya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, Yohanes, murid Yesus, itu dikuasai oleh Roh. Lalu diperlihatkan surga.
dan disuruh menulis kitab Wahyu. Nah, bukan iseng. Bonek surga kayak teh telu. Bohong aja tuh, ngibul. Ya, tentu ada maksudnya. Kalau Yesus ya memperlihatkan surga kepada muridnya Yohanes tadi untuk ditulis ya menjadi sebuah kitab dan dikirimkan untuk dibacakan sehingga semua orang mengerti ya. Tapi untuk itu saya ingin lebih dulu menyampaikan mengenai Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Karena ini penting. Gagal memahami ini, maka akan gagal memahami isi Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan ya. Firman F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman bersama dengan Allah. Kalau Tritunggal itu pasti berpikir bersama-sama itu ada dua. Ya kan? Tetapi Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Perhatikan ayat penutupnya. Dan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin firman bersama-sama dengan Allah kalau firman itu adalah Allah? Mengerti? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman ini bukan perkataan Allah. Tapi firman ini adalah Allah. Jadi ini penjelasannya ya. Mengenai ya, firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Allah yang duduk di tahta surga disembah ya, saat ini ya oleh malaikat, kerub dan serafim. Berarti belum ada manusia. Nah, ya kan? Allah yang duduk disembah itu, yang roh, ya, itu satu. Ya, nah, pada saat yang sama Allah itu juga Allah yang berkarya. Jadi bukan duduk-duduk dia manis. Tidak, ini Allahnya Kristen. Pada saat dia disembah, Allah pun berkarya. Nah, dia memakai sebutan pertama kali ya, firman itu. Namanya adalah Yesus. Yang disembah, roh itu, Yesus namanya. Allah yang berkarya, yang disebut dengan memakai sebutan firman, itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Roh Allah dan roh Tuhan itu satu, tidak bisa dipisah. Nah itu ya, menyatakan firman bersama-sama dengan Allah. Pada saat yang sama Allah itu disembah, yang roh. Pada saat yang sama Allah itu berkarya, disebut Tuhan. Jadi kalau nggak mengerti ini, gagal loh. Teologi mana bisa menjelaskan ini. Sudah mengerti ya? Kata bersama-sama ya. Ditutup dengan firman itu adalah Allah. Ya.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, apa yang dijadikan oleh firman itu? Hikmat yang pertama kali. Amsal 8 ayat 22. Lalu dengan hikmat itu Allah menciptakan yang tidak kelihatan, sorga, tata sorga dan isinya, malaikat, huruf, serafim. Lalu yang kelihatan, firman menciptakan bumi yang belum berbentuk, yang belum beraturan, dengan segala kelengkapannya. Amin. Oksigen, ya kan? Mineral dan lain-lain. Makanya begitu ada ekspedisi meneliti tentang arkeolog, oh ini sudah sekian miliar tahun. Benar. Itu benar. Karena firman yang mencipta bumi yang belum beraturan. Nah, setelah itu Allah yang adalah firman itu, Dia memakai nama, Dia disebut Yahweh. Yahweh inilah yang meneruskan pekerjaannya. Mengerti? Bumi yang belum berbentuk dibentuk menjadi bulat. Lalu diciptakanlah benda-benda di langit. Lalu juga tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Yahweh itu ya, Dia menjadi manusia. Paham? Yang menjadi manusia itu Yahweh, yang awalnya disebut firman. Yohanes 1 ayat 14. Nah, teologi nggak bisa menjelaskan ini. Masalah buat lo. Kalau Tuhan itu orang Kristen jadi manusia, tentu ada maksudnya, nggak iseng. Bapak pendeta teh celup, turun naik surga, bohong aja. Kenapa? Untuk menghancurkan, untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Nah, jelas kan? Jelas. Oke, sampai sini aja dulu ya. Nah, sekarang kita kembali. Ya. Yohanes murid Yesus dikuasai oleh Roh. Tentu oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, ya kan? Dikuasai, lalu diperlihatkan sorga. Nah, ini yang nggak dimengerti. Yohanes diperlihatkan sorga, tetapi terlebih dahulu dia dikuasai oleh Roh. Nggak tiba-tiba aja begitu. Nggak kayak tiba-tiba pendeta teh celup. Oh, saya melihat si ini, saya melihat si anu. Nimbul kebangetan. Nah, Yohanes melihat, diperlihatkan, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Kan sorganya Kristen kan roh, bukan fisik. Makanya nggak ada seks. Ya kan? Nggak ada bidadari. Jadi Yohanes diperlihatkan yang kudus, yang benar, ya. Ternyata itu adalah Yesus. Wahyu 2 ayat 7.
dan banyak ayat lainnya, ya. Wahyu 3 ayat 7. Yang kedua, Yohanes diperlihatkan, ya, bahwa yang duduk itu hanya seorang di tata surga, ya. Tatanya pun hanya satu, tidak dua. Dia adalah Tuhan Allah, Maha Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Ya. Wahyu 4 ayat 2, 8 dan 11. Jadi tahta cuma satu, dan itu pun Yesus, bukan si Bapa. Berhayalah si Bapa. Yesus yang ciptakan surga, si Bapa yang nongkrong. Bohong aja. Yang ketiga, Yohanes diperlihatkan surga. Ternyata Yohanes melihat bahwa di surga, ya, satu-satunya penguasa, ya, yaitu Yesus. Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4. Nah, Wahyu 6 dulu saya bacakan deh, ayat 10. Ya, Wahyu 6. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mengerti? Yudas 1 ayat 4. Saya bacakan juga. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah ngerti? Makanya pakai ayat Alkitab, jangan dongeng. Orang senang kok didongeng-dongengin. Dongeng nenek tua. Ya kan? Kalau saya ketawa itu saya menertawakan kalian yang mau dinabobokan. Ya, tadi sebagai apa? Penguasa. Ternyata Yesus. Nah sekarang sebagai pemegang pemerintahan di sorga. Wahyu 11 ayat 15 dan 17. Saya bacakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-17, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memampu kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Yohanes diperlihatkan, oh ternyata yang memerintah itu Yesus. Ya. Lalu yang kelima, Yesus itu disembah di sorga.
Dia adalah Allah dan anak domba. Sama seperti tadi, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Allah dan firman. Nah sekarang, ya, sebagai yang disembah di surga, Allah dan anak domba. Ya. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Perhatikan ya, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya, perhatikan ya, dan hamba-hambanya. Kalau jamak pasti hamba-hamba mereka, ya kan? Dan beribadah kepada mereka. Tapi ini tidak. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, jadi jelas ya. Itu para pendeta Tritunggal tuh yang tercelup tuh. Kalau ngibul jangan kebangetan. Ceritanya, begini begitu, kayak orang main silat. Jadi Yohanes jelas diperlihatkan surga. Kenapa? Ya, untuk menjadi saksi dan menuliskan bahwa Yesus adalah Roh Kudus yang benar. Roh Kudus yang benar. Yang kedua, sebagai Tuhan dan Allah Maha Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Yang ketiga, sebagai satu-satunya penguasa di surga. Yang keempat, sebagai satu-satunya pemegang pemerintahan di surga. Yang kelima, disembah di surga. Yesus, Allah dan anak domba, sama dengan dahulu kala. Dahulu ya, Allah dan firman. Jadi untuk mengetahui surga dan isinya, serta seluruh kegiatan di dalamnya, cukup orang membaca kitab Wahyu. Bukannya turun naik surga. Ngibul kebangetan. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.